Di pelosok Kalimantan Barat, di sebuah bukit yang tersembunyi dari keramaian, terdapat sebuah batu besar yang menyimpan rahasia gelap masa lalu. Penduduk setempat menyebutnya batu menangis. Mereka percaya, setiap kali senja menjelang dan matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, suara tangisan pilu terdengar dari batu tersebut. Bagi yang berani mendekat, suara itu bagaikan rintihan seorang gadis muda, penuh penyesalan dan duka. Batu ini bukan sembarang batu. Ia adalah saksi bisu dari sebuah tragedi yang berawal dari kesombongan dan berakhir dengan kutukan abadi. Sebuah kisah tentang seorang gadis yang lupa daratan, yang durhaka kepada ibunya, dan akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa batu itu menangis? Mari kita telusuri legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi ini. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan Kalimantan Barat, hidup seorang janda miskin bersama putrinya yang cantik jelita. Desa itu terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan dikelilingi oleh hutan yang lebat serta sungai yang berliku-liku. Masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan, bercocok tanam, dan mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sang ibu, meskipun hidup serba kekurangan, selalu berusaha keras untuk membesarkan putrinya dengan baik. Ia bekerja dari pagi hingga petang, menenun kain, berkebun, dan mengumpulkan hasil hutan. Baginya, putrinya adalah segalanya, satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Namun, putrinya, yang tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, memiliki hati yang keras dan penuh kesombongan. Sejak kecil, sang putri sering mendengar cerita tentang kemewahan dan keindahan kehidupan di kota. Ia membayangkan dirinya mengenakan pakaian mewah, perhiasan yang berkilauan, dan hidup di dalam rumah besar yang dipenuhi dengan segala kenyamanan. Keinginan untuk hidup dalam kemewahan inilah yang membuat hatinya menjadi keras dan tidak puas dengan kehidupan sederhana yang ia jalani bersama ibunya. Seiring bertambahnya usia, kecantikan sang putri semakin memikat. Penduduk desa sering memuji kecantikannya, tetapi mereka juga menyadari bahwa sang putri mulai berubah. Ia menjadi angkuh dan sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengeluh tentang kehidupan mereka yang sederhana dan merasa malu dengan penampilan ibunya yang tua dan miskin. Setiap kali ibunya menasihatinya untuk bersyukur dan berbuat baik kepada orang lain, sang putri hanya mengabaikannya. Ia semakin terobsesi dengan keinginannya untuk hidup dalam kemewahan dan mulai merasa malu dengan keadaan mereka yang miskin. Suatu hari, sang ibu memutuskan untuk pergi ke pasar di kota untuk menjual hasil tenunannya. Pasar di kota adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai desa berkumpul untuk berdagang, dan sang ibu berharap bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Ia mengajak putrinya untuk ikut serta, dengan harapan putrinya bisa belajar tentang kehidupan dan juga membantu menjual kain-kain yang telah ia tenun. Mereka berdua berangkat di pagi hari, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok melewati hutan dan sungai. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, namun sang ibu tetap semangat karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sesampainya di kota, mereka melihat keramaian pasar yang penuh dengan pedagang dan pembeli. Sang ibu segera mencari tempat untuk menjual kain tenunannya, sementara sang putri berjalan-jalan mengelilingi pasar, terpesona oleh berbagai barang dagangan yang indah dan mewah. Ketika orang-orang di pasar melihat kecantikan sang putri, mereka mulai bertanya-tanya siapa dirinya. Banyak yang memuji kecantikannya, dan beberapa pemuda bahkan mencoba untuk mendekatinya. Sang putri merasa sangat senang dengan perhatian yang ia dapatkan, tetapi di saat yang sama, ia merasa malu dengan keadaan ibunya yang miskin. Saat sedang berjalan di tengah pasar, seorang pedagang kaya menghampiri sang putri dan bertanya, "Wahai gadis cantik, dari mana asalmu? Siapa gerangan orang tua yang beruntung memiliki putri seindah dirimu?" Sang putri, yang sudah dipenuhi dengan rasa malu karena keadaan ibunya, menjawab dengan suara pelan, "Aku datang dari desa di kaki bukit. Ibuku ada di rumah. Aku datang ke sini sendiri." Pedagang itu tersenyum dan mengagumi kecantikannya, tetapi seorang wanita tua yang berdiri di dekat mereka merasa curiga dengan jawaban sang putri. Wanita tua itu bertanya, "Bukankah aku melihatmu tadi bersama seorang wanita tua yang menjual kain tenun? Apakah itu bukan ibumu?" Mendengar pertanyaan itu, sang putri merasa marah dan tersinggung. Dengan nada yang angkuh, ia menjawab, "Wanita tua itu bukan ibuku. Aku tidak mengenalnya." Jawaban itu bagaikan petir yang menyambar di tengah siang bolong. Sang ibu,
yang kebetulan mendengar kata-kata putrinya dari kejauhan, merasa sangat terluka. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar bahwa putrinya sendiri tidak mengakui dirinya sebagai ibu. Dengan air mata yang berlinang, ia mendekati putrinya dan berkata dengan suara bergetar, "Anakku, bagaimana mungkin engkau tidak mengakuiku sebagai ibumu? Apakah engkau begitu malu dengan keadaan kita?" Namun, sang putri tidak menjawab dan hanya memalingkan wajahnya. Rasa malu dan kesombongan telah membutakan hatinya, membuatnya tidak mampu melihat betapa besar kasih sayang ibunya selama ini. Melihat sikap putrinya yang tak kunjung berubah, sang ibu merasa putus asa. Dalam keputusasaan dan kepedihan yang mendalam, ia mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan kata-kata yang menjadi kutukan abadi. "Jika engkau begitu malu memiliki ibu seperti aku, maka biarlah Tuhan yang menghukummu. Jadilah engkau batu, agar engkau tidak perlu lagi merasa malu melihatku." Begitu kata-kata itu terucap, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan-awan hitam berkumpul di atas pasar, dan angin kencang mulai berhembus. Orang-orang di pasar terkejut dan mulai berlarian mencari tempat berlindung. Sang putri yang merasa tubuhnya mulai kaku dan berat, mencoba berlari, tetapi ia tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah menjadi batu dari kaki hingga kepala. Orang-orang menyaksikan dengan ngeri ketika tubuh sang putri berubah menjadi batu keras, tak bernyawa. Sang ibu, yang telah mengutuk putrinya, jatuh terduduk di tanah sambil menangis. Ia menyesali kutukan yang telah ia ucapkan, tetapi semuanya sudah terlambat. Batu itu kini berdiri di sebuah bukit di dekat desa mereka dan dikenal sebagai Batu Menangis. Penduduk desa percaya bahwa batu itu masih menangis hingga hari ini, terutama pada senja hari, ketika angin membawa suara tangisan yang lembut namun penuh penyesalan. Suara itu, menurut mereka, adalah tangisan sang putri yang menyesali perbuatannya terhadap ibunya. Batu Menangis menjadi tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Mereka sering datang ke bukit itu untuk berdoa dan memohon perlindungan, serta mengingatkan diri mereka sendiri akan pentingnya bakti kepada orang tua. Batu itu juga menjadi objek wisata mistis yang menarik perhatian banyak orang, baik dari dalam maupun luar desa. Legenda Batu Menangis telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan akibat buruk dari sikap durhaka kepada orang tua. Kisah ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai orang tua, apapun keadaan mereka, serta akibat yang harus ditanggung jika seseorang mengabaikan ajaran tersebut. Hingga hari ini, Batu Menangis masih berdiri kokoh di bukit tersebut, dikelilingi oleh hutan yang lebat. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan dari batu itu, terutama saat senja tiba. Suara itu, meskipun samar, terasa begitu nyata bagi mereka yang percaya. Batu Menangis bukan hanya sekedar batu. Ia adalah simbol dari penyesalan, pengingat akan dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya. Kisah ini akan terus hidup dalam hati dan pikiran mereka yang mendengarnya, menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan penuh makna. Bagi penduduk desa, Batu Menangis adalah peringatan abadi akan pentingnya menjaga hubungan dengan orang tua, serta konsekuensi dari kesombongan dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Batu itu, meskipun tak bernyawa, berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia menangis dan akan terus menangis, mengingatkan kita semua bahwa cinta dan bakti kepada orang tua adalah sesuatu yang tak ternilai dan harus selalu dihargai sepanjang hayat.